Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, jadi anak-anak, di sini Ibu akan membahas mengenai bab 1, yaitu materinya tentang hakikat fisika, besaran, dan pengukuran. Nah, jadi di sini ada dua guru. Yang pertama Ibu sendiri, yaitu Anissa Mawaddah, dan Ibu yang kedua Herdati Patunipa. Nah, jadi anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Jadi, anak-anak, hari ini Ibu memasuki pertemuan pertama. Iya. Nah, di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan ngomong. Oke, baik. Kita masuk ke pendahuluan. Keingintahuan manusia terhadap suatu kejadian berdampak pada berkembangnya ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari aktivitas para ilmuwan yang melakukan penelitian ilmiah sehingga menghasilkan penemuan dan teknologi baru. Nah, jadi salah satu dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan adalah penemuan berbagai macam alat ukur. Misalnya, pada kokpit pesawat terbang, terdapat beberapa jenis alat ukur seperti alat ukur kecepatan angin, alat ukur ketinggian pesawat, dan alat ukur tekanan udara. Nah, di sini Ibu memberikan 4 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami hakikat ilmu fisika sebagai produk, proses, dan sikap serta perannya dalam kemajuan peradaban manusia. Peserta didik mampu menerapkan langkah-langkah metode ilmiah untuk menyelidiki fenomena alam secara sistematis. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan perilaku ilmiah yang aman, teliti, dan bertanggung jawab saat beraktivitas di laboratorium. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi ada tujuan pembelajaran, tentunya Ibu juga ada capaian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menerapkan konsep hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta mengetahui peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu memulai menjelaskan materi, Ibu ingin tahu dulu nih, siapa sih yang tahu apa itu fisika? Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk mencari apa itu fisika. Oke, baik. Ibu langsung aja masuk ke hakikat fisika. Yang pertama, sains. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Seperti yang Ibu cantumkan pada gambar, ada seseorang yang sedang melakukan pengamatan, terus bereksperimen, lalu dia menganalisis dari hasil eksperimen tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, fisika. Fisika adalah salah satu cabang sains yang mempelajari gejala alam atau fenomena alam dan interaksi yang menyertainya. Contoh dari gejala alam atau fenomena alam dalam fisika itu adalah pelangi. Nah, kenapa sih pelangi ini disebut sebagai gejala alam atau fenomena alam dari fisika? Karena terbentuk murni akibat hukum-hukum fisika dan optik. Lalu, hakikat fisika. Hakikat fisika di sini terbagi menjadi 3. Fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap yang nanti akan Ibu jelaskan lebih rinci lagi mengenai 3 hakikat fisika ini.
Ada teori fisika. Teori fisika banyak yang dinyatakan dalam persamaan matematis. Oleh karena itu, fisika juga berkaitan dengan matematika. Baik, anak-anak, kita masuk ke bagian 2, fisika sebagai proses. Sains sebagai proses memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan dan menggunakan berbagai metode untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang pertama itu ada mengamati, yaitu memberi penjelasan apa yang diamati melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Lalu kita dapat mencatat persamaan, perbedaan, keteraturan, dan membandingkan. Lalu setelah kita mengamati, kita dapat mengklasifikasi dengan memberi urutan pada peristiwa yang terjadi, mencari persamaan dan perbedaan, lalu kita menentukan kriteria dan menempatkan kelompok berdasarkan kriteria dengan cara memilih dan memisahkan dengan kelompok tertentu berdasarkan ciri-cirinya yang ditemukan dalam pengamatan. Lalu setelah itu kita dapat mengukur. Mengukur ini adalah memilih alat ukur yang sesuai dengan penelitian atau percobaan yang akan dilakukan. Setelah itu, kita dapat mengajukan pertanyaan. Di sini kita dapat mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin yang sesuai dengan penelitian. Setelah itu, kita dapat merumuskan hipotesis. Jadi, hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti, sehingga kebenarannya harus diuji secara empiris, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengamatan dalam terminologi, konsep, dan prinsip. Lalu, menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi dari masalah yang dapat diamati atau dibuktikan. Dan yang terakhir, merencanakan penelitian atau percobaan. Lalu setelah itu kita dapat menafsirkan ini adalah menyimpulkan hasil penelitian atau percobaan yang bersifat tentatif, atau membuat dan mencari pembenaran dari kesimpulan sementara. Dan yang terakhir itu adalah mengomunikasikan, artinya berkomunikasi. Jadi kita dapat menjelaskan kegiatan secara lisan atau menggunakan diagram, dengan cara memilih yang paling tepat untuk menyajikan informasi dengan menggunakan metode yang tepat. Selanjutnya itu ada fisika sebagai produk. Jadi, hasil penemuan dari berbagai penyelidikan dikumpulkan dan disusun secara sistematis menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang kemudian disebut sebagai produk. Jadi, fisika juga didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Nah, jadi di sini terdapat beberapa kumpulan pengetahuan. Yang pertama, itu ada fakta. Fakta adalah suatu kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena yang terjadi di alam. Fakta ini juga menjadi dasar dari konsep, prinsip, hukum, teori, dan model. Contoh dari suatu fakta adalah seperti pada magnet. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Mengapa disebut fakta? Karena memang benar adanya bahwa magnet dapat menarik suatu benda-benda tertentu. Lalu yang kedua, konsep. Konsep adalah abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Konsep memiliki 5 elemen atau unsur penting, yaitu nama, definisi, atribut, nilai, dan contoh. Contoh dari suatu konsep adalah seperti mengenai jarak partikel pada bagian zat padat, zat cair, zat gas. Di sini, zat padat yang berdekatan, zat cair yang agak berjauhan, dan zat gas yang sangat berjauhan. Lalu yang ketiga ada prinsip. Prinsip adalah pola umum atau
atau generalisasi dari hubungan antara fakta dengan konsep. Contoh dari prinsip adalah suatu logam akan mengalami pemuaian jika dipanaskan. Lalu yang keempat adalah hukum. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus atau spesifik yang diterima secara meluas setelah dilakukan pengujian berulang kali dan kebenarannya telah diakui dengan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Seperti pada contoh di gambar, ada seseorang yang sedang menarik panah ke belakang dari tali busur. Itu dinamakan gaya aksi. Kemudian dilepaskan, anak panah tersebut bergerak ke depan, dinamakan dengan gaya reaksi. Hal tersebut sesuai dengan hukum 3 Newton, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Lalu yang kelima ada rumus. Pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dalam rumus kita dapat melihat saling keterkaitan antara konsep-konsep dan variabel-variabel. Pada umumnya, prinsip dan hukum dapat dinyatakan secara matematis. Nah, jadi di sini terdapat persamaan matematis dari gaya gravitasi Newton. Lalu yang keenam ada teori. Teori disusun untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat langsung diamati, bersifat tentatif sampai terbukti tidak benar dan diperbaiki. Contohnya, teori Newton mengenai gravitasi dapat menjelaskan mengapa buah yang berada di pohonnya dapat jatuh ke permukaan tanah. Lalu yang ketujuh, model. Model sangat berguna untuk membantu memahami suatu fenomena alam, juga berguna untuk membantu memahami suatu teori. Contohnya seperti pada teori atom. Nah, jadi teori atom digambarkan dalam bentuk model karena atom adalah partikel yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat secara langsung, bahkan dengan mikroskop cahaya terkuat sekalipun. Nah, jadi model ini membantu kita membayangkan struktur atom yang tidak kasat mata menjadi sesuatu yang konkret dan mudah dipahami secara visual. Lalu yang ketiga, fisika sebagai sikap. Jadi, pemikiran para ilmuwan sains dipandang sebagai kegiatan kreatif karena ide-ide dan penjelasan dari suatu gejala alam disusun dalam pikiran dan sikap ilmiah yang baik. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih gambar ilmuwan siapa? Nah, jadi ini adalah gambar salah satu ilmuwan fisika yang paling terkenal, itu adalah Albert Einstein. Lalu, sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, yang pertama itu adalah rasa ingin tahu. Nah, jadi seorang ilmuwan harus selalu memiliki rasa ingin tahu dan suka bertanya tentang objek atau suatu peristiwa serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua adalah teliti. Dalam pengambilan data diperlukan sikap yang teliti sehingga dapat menghasilkan data yang akurat. Yang ketiga, objektif dan jujur. Seorang ilmuwan harus bersikap objektif ketika sedang mengamati, melihat, atau merasakan suatu hal yang berkaitan dengan percobaannya. Sikap ini juga dapat diartikan jujur, seperti ketika penyajian data. Data yang disajikan adalah data yang sebenarnya berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Lalu yang keempat, bertanggung jawab. Seorang ilmuwan dapat bertanggung jawab atas hasil penelitiannya. Yang kelima, kritis dan kreatif. Dalam membuat kesimpulan, seorang ilmuwan tidak tergesa-gesa sehingga diperlukan pemikiran yang kritis dan kreatif. Lalu yang keenam, memiliki pikiran yang terbuka. Seorang ilmuwan harus memiliki pikiran yang terbuka, ditunjukkan dengan menghargai pendapat orang lain,
atau menghargai hasil penelitian orang lain yang tidak sesuai dengan hasil penelitiannya. Selain itu, dengan sikap terbuka juga seorang ilmuwan bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Lalu yang terakhir, tekun dan tidak mudah putus asa. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap tekun dan tidak mudah putus asa dalam melakukan penelitian ketika menghadapi kendala atau kegagalan. Jadi anak-anak, di sini Ibu memberikan satu soal, yaitu seorang ilmuwan melakukan eksperimen hingga ratusan kali sampai akhirnya mendapatkan suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakikat fisika sebagai... Nah, ada yang bisa jawab gak nih? Ibu beri waktu 1 menit ya. Nah, Ibu langsung jawab ya. Baik, gimana nih jawabannya? Udah dapat belum nih? Nah, Ibu langsung jawab ya. Jadi jawabannya itu ada 2, fisika sebagai sikap dan fisika sebagai produk. Nah, kenapa sih jadi jawabannya fisika sebagai sikap? Karena di sini tertera bahwa seorang ilmuwan melakukan eksperimen hingga ratusan kali sampai akhirnya mendapatkan suatu produk. Di sini artinya dia tidak mudah putus asa. Dan mengapa sih dijawabkan fisika sebagai produk? Karena di sini tertera mendapatkan suatu produk. Makanya di sini ada 2 jawaban. Itu ada fisika sebagai sikap dan fisika sebagai produk. Nah, baik. Setelah kita membahas hakikat fisika tadi apa, sekarang kita membahas apa sih metode ilmiah itu. Nah, menurut kalian, bagaimana para ilmuwan menemukan sebuah pengetahuan? Apakah mereka hanya menebak? Tentu saja tidak. Mereka mengamati, bertanya, mencoba, bahkan terkadang mengalami kegagalan sebelum akhirnya menemukan jawaban. Nah, cara yang digunakan para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, itulah yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi, sebenarnya metode ilmiah itu bukan sekedar langkah-langkah yang harus dihafal. Metode ilmiah adalah cara berpikir yang mengajarkan kita untuk tidak mudah percaya sebelum ada bukti. Nah, dan menurut Ibu, kemampuan seperti ini bukan hanya penting saat belajar fisika, tetapi juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar hasilnya penelitian dapat dipercaya, maka metode ilmiah ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada empiris, yang kedua objektif, yang ketiga logis, dan yang keempat sistematis. Empiris itu gimana sih? Nah, maksud empiris itu artinya berdasarkan fakta dan hasil pengamatan. Misalnya ya, hari ini kan kita bisa belajar siang hari, terus kalian lihat bahwa cuacanya hari ini panas. Nah, tentunya itu bukan perasaan, tapi itu bisa kita amati dan kita ukur buktinya dengan menggunakan pengukuran suhu. Terus yang kedua itu ada objektif. Objektif ini berdasarkan data, bukan pendapat pribadi. Karena dalam sains, yang paling penting itu bukan siapa yang berbicara, tetapi apa bukti yang dimiliki. Nah, lalu yang ketiga itu ada logis. Artinya dapat diterima oleh akal dan memiliki alasan yang jelas. Dan yang terakhir ini adalah sistematis. Segala sesuatu dilakukan secara berurutan, karena penelitian yang baik itu tidak dilakukan secara asal-asalan. Coba sekarang kalian ingat, pernah tidak kalian itu penasaran mengapa baterai HP itu cepat habis, atau mengapa tanaman yang diletakkan di tempat gelap itu tumbuhnya berbeda? Nah, sebenarnya saat rasa ingin tahu itu muncul, kita itu sedang berpikir seperti seorang ilmuwan. Dan itu adalah awal dari metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah itu dimulai dari rasa ingin tahu, lalu berkembang menjadi pertanyaan, kemudian dicari jawabannya melalui pengamatan dan percobaan. Jadi, ilmu pengetahuan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Semua itu berasal dari keberanian untuk bertanya. Dan menurut Ibu, tidak ada suatu pertanyaan yang bodoh. Sekecil apapun atau sesederhana apapun pertanyaan itu dapat
melahirkan suatu penemuan yang luar biasa. Nah, jadi langkah-langkah metode ilmiah itu dimulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, lalu menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, membuat simpulan, dan menulis laporan ilmiah. Nah, yang pertama itu merumuskan masalah. Supaya ini lebih mudah dipahami, Ibu akan menggunakan satu contoh yang sama dari awal sampai akhir, yaitu ayunan. Nah, pernahkah kalian bermain ayunan? Kalau iya, coba perhatikan nih. Apakah panjang tali mempengaruhi periode ayunan? Nah, inilah yang disebut merumuskan masalah. Kelihatannya tuh pertanyaannya ini sederhana, tetapi dari pertanyaan sederhana seperti inilah ilmu pengetahuan itu berkembang. Nah, setelah kita memiliki pertanyaan, apakah kita boleh langsung menjawab? Tentu tidak. Jadi kita harus mencari informasi terlebih dahulu. Informasi bisa diperoleh dari banyak sumber seperti buku, internet, atau dari pengamatan yang kita lakukan sendiri. Nah, semakin banyak informasi yang kita peroleh, semakin baik pula dasar yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Nah, setelah informasi ini terkumpul, kita mulai membuat dugaan sementara atau yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis ini bukan jawaban akhir, tetapi harus diuji terlebih dahulu. Menyusun hipotesis itu contohnya nih pada ayunan. Jika semakin panjang tali ayunan, maka semakin besar periode ayunannya. Tetapi, apakah dugaan ini benar atau justru salah? Nah, untuk mengetahuinya, kita harus melakukan percobaan. Nah, ketika nanti kita melakukan percobaan, kita juga harus memperhatikan beberapa variabel. Karena tidak semua faktor itu boleh diubah secara bersamaan. Jika semuanya diubah, kita akan kesulitan mengetahui faktor mana yang sebenarnya mempengaruhi hasil percobaan. Ini contohnya variabel manipulasi. Variabel manipulasi ini adalah variabel yang sengaja diubah oleh kita. Pada contoh ayunan ini, yang kita gunakan adalah panjang tali. Nih, panjang tali. Nah, di sini juga ya tidak boleh manipulasinya itu cuma satu, jadi harus 2 atau 3. Di sini kan kita gunainnya 2 ya. Panjangnya ada yang 0,7 sama 1. Nah, sama dalam menentukan variabel manipulasi ini kita tidak boleh sembarangan. Cara gampangnya, kalau mau menentukan variabel manipulasi, kita lihat di hipotesis tadi. Dimana jika, nah kalau pakai jika, itu pasti adalah variabel yang bakalan kita manipulasi. Kan tadi jika panjang tali, maka yang kita manipulasi adalah panjang tali. Betul. Nah, terus yang kedua ini ada variabel responnya. Respon dari panjang tali tersebut. Nah, pada percobaan ayunan ini yang diamati adalah periodenya. Nah, gampangnya juga sama, kita lihat di hipotesis tadi. Apabila kata maka, nah maka itu adalah berarti variabel yang ingin kita amati responnya. Tadi kan kita mau maka periodenya semakin panjang gitu kan. Jadi kita mau bukti ini, berarti yang kita amati adalah periodenya. Nah, pada panjang tali 1 0,7 periodenya berapa gitu. Terus pada panjang tali kedua periodenya berapa nanti. Nah, itu yang kita amati. Selanjutnya itu adalah variabel kontrol, dimana ini adalah variabel yang kita buat tetap gitu. Di sini kan ada sudut dan masanya. Jadi masanya ini antara 1 dan 2 harus sama, yaitu 1 kg. Terus untuk untuk mengayunkannya, sudutnya itu juga harus sama. Jadi nggak boleh ya kalau yang satu ini misalnya sudutnya mau 30, yang kedua ini maunya 15. Nah, itu nggak bisa, itu nggak konsisten. Jadi hasilnya juga itu bakalan nggak sesuai. Jadi ini dibuat tetap biar kita cuma melihat dari manipulasi dan yang kita amati tadi. Nah, setelah semua rancangan tadi kita buat, maka selanjutnya adalah melakukan eksperimennya atau melakukan percobaan. Ini saatnya contoh di PET ya.
Kira-kira seperti inilah nanti gambarannya. Setelah kita udah tahu panjang, kalau nyatanya ya, kita nggak bisa langsung 2 gini, karena itu susah buat pengamatan kita. Mungkin nanti percobaan 1 dengan panjang 0,7 berapa dulu, dilihat periodenya gitu kan. Nah baru talinya dipanjangin lagi biar kita melihat periodenya juga berapa. Nah ini karena ini teknologi jadi bisa sekaligus gitu. Oke, setelah kita melakukan percobaan, selanjutnya adalah menganalisis data. Nah, data ini merupakan hasil pengamatan atau pengukuran yang diperoleh selama percobaan. Data ini bisa dibuat bentuk tabel atau grafik gitu. Nah, ini hasil yang tadi ya. Terus, setelah data ini diperoleh, maka kita membuat kesimpulan. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan fakta yang diperoleh selama percobaan. Nah, jika percobaan sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis itu didukung oleh data. Namun, jika tidak sesuai, bukan berarti percobaannya gagal. Karena dalam sains, hasil yang berbeda juga merupakan bagian dari proses memperoleh pengetahuan. Nah, di sini kesimpulannya, dari memanipulasi panjang tali didapatkan hasil bahwa periode ayunan semakin besar. Hal ini dikarenakan hubungan panjang tali dan periode berbanding lurus. Artinya, panjang mempengaruhi periode. Ingat ya, hasilnya itu jangan gak jujur. Apapun hasil yang didapatkan, itu disimpulkan apakah sesuai atau tidak gitu. Jangan mengubah data yang diperoleh agar hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, terus yang terakhir ada menulis laporan ilmiah. Nah, laporan ilmiah ini merupakan bentuk penyajian hasil penelitian secara sistematis tadi. Nah, di dalamnya terdapat ada judul, abstrak, pendahuluan, landasan teori, bahan dan metode, hasil data dan pembahasan, kesimpulan, lalu daftar pustaka. Judulnya tadi misalnya apa gitu, terus abstrak. Pendahuluan ini biasanya juga ada tujuan dan rumusan masalah, terus ada landasan teorinya. Bahan dan metode ini adalah alat dan bahan, terus metode tadi dari hipotesis, variabel-variabelnya. Terus ketika melakukan percobaan itu ditulis juga hasil data dan pembahasannya, lalu kesimpulan, dan terakhir adalah daftar pustaka dari landasan teori yang telah kita ambil, begitu. Menulis laporan ilmiah ini diperlukan karena melalui laporan hasil penelitian ini dapat dibaca lagi nanti, terus dipelajari dan dapat dipahami kembali baik oleh peneliti itu sendiri maupun orang lain. Nah, dengan kata lain, laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban dari penelitian yang telah kita lakukan. Seperti itu. Baik, kita masuk ke selamatan kerja di laboratorium. Nah, jadi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau nanya dulu nih, apa sih itu laboratorium? Ada gak yang tahu? Jadi, laboratorium merupakan salah satu tempat yang memiliki risiko untuk menimbulkan kecelakaan. Nah, karena itu kita harus memperhatikan agar ketika kita bekerja di laboratorium berjalan dengan aman. Oke, jadi di sini yang pertama adalah persiapan dan perlindungan diri. Menggunakan APD lengkap. Nah, jadi APD lengkap ini seperti menggunakan kacamata pelindung, masker, sarung tangan, dan jas lab. Lalu, kebersihan diri seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium. Lalu, larangan utama adalah dilarang makan dan minum di dalam area laboratorium. Lalu yang kedua adalah operasional dan keamanan eksperimen. Yang pertama itu ada instruksi dan izin. Kita harus mengikuti petunjuk tertulis dan hanya melakukan percobaan atas izin guru. Lalu manajemen zat kimia. Menghindari mencampur zat sembarangan.
Jadi kita dapat memperhatikan label atau lambang bahaya pada wadah tersebut. Lalu, keamanan listrik. Kita harus memastikan tangan kita selalu kering saat memegang kabel. Jangan menghubungkan terlalu banyak beban pada satu stop kontak. Lalu ada penanganan pasca eksperimen. Itu ada kebersihan area seperti membersihkan meja kerja dan kembalikan alat ke tempat semula setelah selesai menggunakan. Lalu ada tanggap insiden. Jadi jika ada suatu zat yang tumpah, segeralah untuk melapor guru untuk prosedur pembersihan yang aman. Nah, jadi anak-anak, di sini ada macam-macam lambang yang terdapat pada wadah zat kimia. Jadi di sini Ibu minta carilah keterangan dari masing-masing lambang di atas serta contoh zatnya ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Silakan. Oke, langsung saja ya Ibu jelaskan. Yang pertama ada lambang mudah terbakar. Jadi, jauhkan zat kimia yang diberikan lambang ini dari panas dan nyala api. Contohnya seperti bensin dan kerosin. Lalu yang kedua itu ada mudah meledak. Jadi, zat kimia ini diberikan lambang mudah meledak jika terkena benturan, nyala api atau panas. Contoh zatnya seperti TNT dan amonium nitrat. Lalu yang ketiga ada mengiritasi. Nah, jadi lambang ini menandakan zat kimia yang dapat mengiritasi sehingga hindari kontak dengan kulit atau mata dan hindari terhirup. Contoh zatnya seperti fenol dan uap bromin. Lalu yang keempat ada korosif. Nah, jadi zat kimia dengan lambang bersifat korosif atau berkarat dan dapat merusak jaringan hidup. Oleh karena itu, hindari zat ini kontak dengan mata atau kulit. Contoh zatnya itu ada asam sulfat, asam klorida, dan asam nitrat. Lalu yang kelima ada lambang beracun. Nah, jadi zat kimia yang diberikan lambang ini dapat mengganggu kesehatan dan menyebabkan kematian, sehingga kita dilarang untuk menghirup, menelan, atau menyentuhnya tanpa menggunakan alat pelindung diri. Contoh zatnya seperti sianida, metanol, dan klorin. Lalu yang keenam ada lambang berbahaya lingkungan. Nah, jadi zat kimia ini dilarang untuk membuat zat kimia sembarangan karena dapat membahayakan makhluk hidup dan lingkungan. Contohnya seperti merkuri dan timbal. Dan yang terakhir ada zat radioaktif. Zat kimia ini dapat memancarkan radiasi dan sangat berbahaya bagi manusia, sehingga hindari kontak dengan zat ini dalam jarak yang sangat dekat. Contoh zatnya itu seperti uranium, plutonium, dan radium. Nah, gimana nih anak-anak? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah penjelasan Ibu dapat dipahami? Oke, baik, sepertinya dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya nih, ketika kalian mendengar kata fisika, apa yang terlintas di pikiran kalian? Mungkin ada yang langsung membayangkan rumus, terus ada yang membayangkan hitung-hitungan gitu kan, atau mungkin ada yang berpikir, aduh, fisika itu sulit gitu. Padahal sebenarnya ya, fisika itu jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Coba perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Saat kita melihat pelangi di langit, saat mengukur suhu tubuh ketika sedang sakit, atau ketika menggunakan smartphone untuk belajar dan berkomunikasi. Nah, semua itu tidak terlepas dari peran fisika. Nah, melalui fisika ini manusia belajar memahami berbagai fenomena alam,
Terus fisika juga membantu kita melakukan pengukuran dengan lebih teliti serta mengembangkan teknologi modern di sekitar kita. Nah, jadi belajar fisika itu bukan hanya belajar rumus, tetapi belajar memahami dunia di sekitar kita. Dan menurut Ibu, itulah yang membuat fisika menjadi ilmu yang menarik untuk dipelajari, gitu. Nah, coba kalian ingat-ingat. Pernahkah kalian melihat pelangi? Mungkin saat sedang dalam perjalanan atau ketika melihat ke langit setelah hujan reda dan matahari mulai bersinar. Mengapa pelangi itu terbentuk? Ternyata fenomena ini dapat dijelaskan melalui fisika. Pelangi terbentuk itu karena cahaya matahari dibiaskan dan diuraikan oleh tetesan air hujan, sehingga menghasilkan berbagai spektrum warna gitu. Nah, dari dia ini, karena cahaya matahari itu putih itu dibiaskan jadi spektrum warna yang menjadi pelangi. Terus, nah coba bayangkan seperti ini pulang. Suatu hari kalian merasa badan panas, lalu kita berkata sepertinya aku sedang demam. Tetapi apakah hanya dengan menyentuh dahi kita bisa mengetahui suhu tubuh dengan tepat? Tentu belum bisa kan? Belum tepat gitu. Karena perasaan kita bisa saja berbeda. Ada yang merasa sangat panas, ada yang merasa biasa aja gitu. Itulah mengapa kita memerlukan alat ukur termometer ini. Kalau suhu tubuh dapat diukur secara akurat, menurut kalian mengapa hal itu penting dalam dunia kesehatan? Apakah hanya untuk mengetahui kita sedang demam atau tidak? Ternyata manfaatnya itu jauh lebih besar. Pengukuran suhu tubuh yang tepat sangat membantu dalam proses diagnosa medis. Mengapa? Karena termometer itu dapat menunjukkan angka suhu tubuh secara akurat, sehingga hasil pengukuran tidak hanya berdasarkan perkiraan atau rabaan tangan. Nah, selain itu pengukuran suhu juga membantu tenaga kesehatan mendeteksi kondisi tertentu lebih awal, misalnya ketika terjadi demam atau peradangan, karena data yang diperoleh itu bersifat lebih objektif. Dan yang tidak kalah penting, pengukuran yang akurat ini membantu menentukan penanganan yang tepat bagi pasien. Jadi dari sebuah alat sederhana seperti termometer ini, kita dapat melihat bahwa fisika ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kesehatan. Ini hanya salah satu, belum lagi yang lainnya, begitu. Mengapa timbangan itu penting? Ayo, kenapa? Apakah hanya untuk mengetahui berat badan? Tidak dong. Dalam kehidupan sehari-hari, pengukuran massa ini sangat penting. Misalnya ya, saat membeli beras, saat seorang apoteker menimbang obat, atau ketika seorang ilmuwan melakukan penelitian. Bayangkan ya, jika tidak ada pengukuran yang tepat ini, mungkin jumlah obat yang diberikan bisa tidak sesuai, atau hasil penelitian itu menjadi kurang akurat. Nah, melalui fisika kita belajar bahwa pengukuran yang baik membantu kita memperoleh data yang tepat dan dapat dipercaya. Nah, setelah kita belajar bersama tentang bagaimana fisika menjelaskan fenomena alam dan lain sebagainya, sekarang saatnya kita bermain. Nah, untuk permainannya ini bukan sesuatu yang sulit. Kita hanya perlu menentukan fakta atau mitos. Nah, jadi aku nanti membacakan sebuah pernyataan, kalian pikirkan jawabannya. Kalau sedang menonton video ini bersama teman, kalian juga bisa saling berdiskusi. Siap? Oke, pertanyaan pertama. Pelangi terbentuk karena cahaya matahari dibiaskan dan diuraikan oleh titisan air hujan. Fakta atau mitos? Sudah punya jawaban? Jawabannya adalah fakta. Yeay, betul. Nah, ketika cahaya matahari
melewati tetesan air, cahaya mengalami pembiasan dan penguraian menjadi berbagai warna. Itulah yang membuat kita dapat melihat pelangi yang indah di langit. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menyentuh dahi sudah cukup untuk mengetahui suhu tubuh seseorang secara tepat. Fakta atau mitos? Apa? Jawabannya adalah mitos. Nah, karena untuk mengetahui suhu tubuh dengan tepat itu sebaiknya diukur menggunakan termometer betul agar hasilnya lebih akurat. Pernyataan yang ketiga. Smartphone dapat bekerja tanpa memanfaatkan konsep fisika. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Karena smartphone itu memanfaatkan berbagai konsep fisika seperti gelombang elektromagnetik, listrik, dan semikonduktor. Terus selanjutnya ada gerhana matahari dapat diprediksi dengan bantuan ilmu fisika. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Kenapa? Karena melalui fisika dan astronomi, gerak matahari, bulan, dan bumi dapat dihitung, sehingga waktu terjadinya gerhana dapat diprediksi. Betul sekali.